Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Dwi. Video kali ini kita akan meneruskan penggunaan BART Google AI. Ya, kita akan fokus pada extensionnya. Ya, kita mulai dari Google Workspace, kemudian YouTube, Google Map, Google Hotels, dan Google Flight. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu dengan Google Workspace. Ada Gmail, Google Drive, dan Docs. Oke, kita mulai dari Locate Information. Di sini kita menggunakan tulisan bahasa Inggris ya. Kemudian yang di sini itu template bawaan dari BART. Jadi kita bisa ganti seperti kita ubah ke ini aja ya, Learning, terus email, about YouTube. Extension dari Google itu atau BART-nya lebih fokus pada bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia, oke, ini hasilnya ya. Jadi kita dipermudah untuk bisa mengatur beberapa email yang berhubungan yang inginkan di Gmail. Ya, kalau misalnya kita coba mention seperti ini, maka akan muncul kita ingin connect dengan Gmail, Google Doc, Google Drive, kemudian Google Flight, Google Hotel, Google Maps, dan YouTube. Nah, kita mulai di Google Map, mungkin kita coba find to email about GitHub misalnya. Menggunakan keyword find ya, kita juga bisa menggunakan keyword yang lainnya ya. Kita berikan good response biar kurasinya meningkat. Kalau kita coba menggunakan lainnya, sum up gmail GitHub. Kita juga bisa fokus pada subject email seperti JavaScript versus Python. Kita bisa mulai lagi kalau misalnya kita salah pencet gitu ya. Nah, seperti ini kita bisa ulang lagi. What is, ketika muncul logo seperti ini, maka extension yang dimiliki oleh BART itu berjalan ya. Jadi di sini ada summary-nya, terus kemudian ada relasi terkait email-email yang ada di IMF Learning. Kemudian kita juga bisa lihat draft 1, draft 2, misalnya kita tidak mau lihat hasil seperti ini, kita bisa pindah ke draft 3. Oke. Nah, ketika kita menggunakan extension, tidak ada pilihan yang lain yang seperti langsung ya. Misalnya kita tanpa extension ya, summary atau summarize about JavaScript. Nah, apabila kita menggunakan keyword summarize gitu ya, kita bisa terkoneksi dengan Google Workspace ya, seperti ini. Jadi kita bisa mencari file kita yang ada di Google Drive. Ini adalah, misalnya kita klik di sini, tuh kita akan berpindah ya seperti ini. Jadi BART itu benar-benar mempermudah lintas yang ingin kita gunakan dengan produk Google. Kalau misalnya ChatGPT lebih pada how to bagaimana cara melakukan sesuatu. Sedangkan BART nggak hanya melakukan sesuatu, tapi juga melintaskan barang-barangnya atau item-item yang kita miliki di dalam Google Drive, Gmail, kemudian Google Doc. Oke, kita akan pindah ke Google Doc ya. Kita sudah praktek Google Drive-nya, kemudian sudah praktek Gmail-nya, sekarang kita pindah ke Google Doc. Nah, kita juga bisa find seperti ini, Google Doc, file type, title software, seperti ini, 1 month ago, then summarize 3 point. Oke, kita akan nunggu dan Google Workspace akan berjalan, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Ya, terkadang kalau keywordnya tidak sesuai, maka atau prompt atau kalimat yang kita berikan tidak sesuai, bisa jadi tidak muncul, sehingga kita mungkin bisa cari yang lain lagi seperti tutorial itu untuk bisa menemukan file ya. Kembali lagi ya, seperti Google Search itu butuhkan keyword, dan BART juga membutuhkan keyword tertentu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuka file sesuai keyword dari tutorial, Google Doc, Workspace, tutorial, dokumen. Oke. Jadi dengan adanya BART ini memudahkan search engine yang lebih mendekati kebutuhan atau keinginan manusia yang, kalau misalnya butuh ya kita bisa menggunakan Google Drive. Kalau misalnya lagi butuh Google Drive, terus nggak mau searching gitu, dengan BART kita bisa memasukkan kalimat, kemudian akan menghasilkan sebuah hasil yang mendekati kebutuhan kita, yaitu Google Drive. Dan selain itu juga Google Drive akan berelasi dengan Google Doc. Jadi untuk versi yang sekarang, versi pada bulan ini, itu BART lebih memudahkan kita di fase yang awal ya. Bisa jadi lebih mudah
daripada kita hanya searching biasa di Google ya, gitu ya. Kita taruh sini Google Drive. Kemudian kita harus masuk lagi ke Google Drive-nya, atau kita buka di sini Google Drive, terus kemudian kita cari di sini filenya gitu, dan muncul file di sini, tapi masih harus dicari lagi gitu ya. Sekarang kita pindah. Jadi kalau misalnya kita praktek gitu, lebih fokus pada searching biasa seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada BART, itu memudahkan kita dalam mencari ya, atau lintasan yang lebih instan atau lebih ringkas dibandingkan dengan menggunakan search. Terus misalnya kita ingin mencoba cara lain lagi, itu 1 year ya, hasilnya akan seperti apa ya? Ya, hasilnya kurang lebih sama. Terus kemudian hasilnya itu meskipun di draft 1 ataupun di draft 3 tetap sama ya. Oke, terus kemudian kita bisa mencoba tanpa extension ya. Ya, kita coba dengan bahasa Indonesia, ringkas file tutorial Google Doc Workspace. Nah, apabila muncul seperti ini, hanya bisa mengarah kepada no extension atau kembali ke extensionnya. Hasilnya bisa seperti ini ya. Query unsuccessful. Kita bisa mencoba lagi terus dengan try again without extension. Apabila tidak ada logonya, maka extension tidak berjalan. Oke, tidak menemukannya. Oke, kita coba lagi ya, di submit dulu. Kita coba yang ini, tutorial dokumen, apakah bisa kebaca atau tidak. Oke, apabila tidak menggunakan extension, berarti koneksi dengan data yang ada di Google Drive, ada Google Doc, akan terputus. Dan ini terjadi ya, jadi tidak bisa terbaca. Jadi supaya terbaca, kembali lagi kita harus konekkan dengan Google Doc atau extensionnya. Oke, kita akan mulai lagi gitu ya. Nah, akan terhubung kembali dengan Google Workspace. Dan apakah akan menemukan file tutorial dokumen? Ya. Ini sini adalah beberapa ringkasan terkait file tutorial dokumen, tetapi bukan judul yang ada di sini. Oke, mungkin kita coba dengan menggunakan kutip di sini dan berhasil terhubung, tapi tidak ditemukan ya. Kan file ditemukan, tetapi tidak bisa di summary. Oke, sekarang kita minta ya, temukan semua file PDF di Google Drive. Jadi kita coba dengan bahasa Indonesia, itu apakah akan berjalan extensionnya. Oke, sepertinya berjalan ya, extensionnya berjalan, cuman tidak seperti tampilan yang sebelumnya gitu. Oke, kita akan coba lagi gitu, dengan sedikit seperti ini, file type, kemudian dan link file PDF-nya. Ya, apakah hasilnya akan berubah atau sama? Kita lihat. Oke, terkadang ini gagal ya, terkadang. Tapi kita bisa mengenerate ulang hingga berhasil. Ya, karena ini boardnya masih eksperimen, maka kita harus sering mencoba. Oke, kita hilangkan ininya. Kemudian temukan semua file PDF di, ya, kita cari 1 bulan yang lalu. Oke, hasilnya ternyata itu di luar ekspektasi kita ya. Harusnya itu mengarahkan pada file yang ada di Google Drive, tapi tidak masuk. Nah, kita bisa menggunakan template yang ada di sini, seperti locate information gini ya. Nah, kita, ini untuk emailnya. Kita kembali lagi extensionnya. Kita coba break it down for me. Oke. Ini bisa kita ganti ya. Find the doc in my Google Drive and summarize the
Oke, kita buat lebih ringkas. Oke. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu lebih mudah untuk menemukan. Tapi kok misalnya bahasa Indonesia, ya mungkin kita bisa coba langsung ya. Google Translate, apakah berhasil ya? Oke, ini sudah bahasa Indonesia. Ya, dibuat seperti ini harusnya sih bisa sih. Oke, kita mulai dengan ini supaya jalan. Ya, sepertinya tidak terkoneksi dengan Google extension, sehingga ini entah dari mana jawabannya. Maksudnya apa yang kita minta itu ada temukan dokumen ya. Oke, kita mungkin ini salah ya. Kita coba tambah ID, kemudian spasinya kita coba ganti, jangan proposal, dokumen gitu ya. Nah, hasilnya ternyata di luar ekspektasi ya. Jadi extension yang sekarang lebih mendukung yang bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, ya bisa saja, tapi banyak gagalnya, ya banyak missingnya. Oke, sekarang kita kembali ke extension yang lain ya. Kita coba YouTube ya. Kalau misalnya teman-teman pingin yang lain bisa coba yang lain, tapi kita mulai dulu dengan YouTube. Jadi help solve a problem gitu ya. Oke, di sini template atau keyword yang atau sentence atau prompt yang disediakan oleh Bard. Kita bisa ganti find video how to quickly get a grape juice. Kita bisa ganti di sini ya. Kita bisa ganti misalnya learn write some coding gitu ya, with Python. Oke, maka kita akan bisa menemukan beberapa channel yang disuggest atau direkomendasikan oleh Bard ya. Linknya lengkap, kemudian akan muncul YouTube seperti ini gitu ya. Terus kita bisa berikan easy to understand, submit. Terus kita juga bisa coba yang lain lagi. Nah, ini mungkin terlintas di pikiran teman-teman bahwa dengan adanya Bard kita bisa meringkas beberapa video gitu ya, and help us to summarize the our videos. Ya, apakah ini berhasil ya? Jadi sebelumnya adalah mencarikan video, kemudian tebakan videonya, maka bisa melakukan ringkasan pada semua video tersebut. Dan ternyata hasilnya tidak jauh berbeda, hanya saja ada sedikit penjelasan. Oke, di sini ada penjelasan. I wasn't able to find summary gitu, nggak bisa menemukan summary-nya. Mungkin kita bisa coba generate yang lainnya. Jadi kita coba lagi. Nah, terkadang pun muncul hal seperti ini ya. I'm sorry, I can summarize the video yet. Nah, oke, complete, submit. Kemudian kita coba lagi, apakah berhasil. Jadi awalnya si Bard mencarikan solusi atau mencarikan link YouTube-nya, kemudian di akhir kata di sini muncul summarize, maka saat ini Bard tidak bisa melakukan ringkasan kepada video tersebut. Nah, muncul lagi jawaban seperti ini ya, hampir sama yang di atas, dia ngulang lagi. Jadi Bard itu jawabannya mengulang-ulang sesuai dengan database yang atau pemodelan yang dimiliki. Ya, bagi orang awam mungkin ini terbilang bisa dipahami atau sulit untuk dipahami, karena ada yang merasa ini tidak sesuai atau ada yang merasa ini sesuai. Nah, karena generative AI masih dalam tahap proses awal, maka masih perlu ada pembelajaran lebih banyak lagi mengikuti perilaku pengguna dari Bard, karena kembali lagi Bard sekarang masih eksperimen ya. Oke, kalau misalnya kita coba extension yang lainnya seperti Google Maps gitu ya, find something nearby itu, karena lokasinya dekat di daerah sini. Nah, kita akan rubah ya
grocery stores-nya kita ganti di sini ya, jemur. Dan kita coba cari ya mie goreng. Ya, mie goreng. Ya, kita coba di sini apakah jalan ya. Ya, terkadang template-nya kita rubah dikit gitu ya, supaya agak ke bahasa Indonesia. Ya, extensionnya terhubung dengan Google Maps. Dan kita akan melihat hasilnya apakah ini berhasil atau tidak. Oke, di sini muncul beberapa grocery store ya, alamatnya ya Fadil Shop gitu ya, mie goreng. Nah, ini yang keren di sini ya, barnya. Jadi bisa langsung ke maps-nya gini seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik aja seperti layar di maps. Terus di sini juga ada posisi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba extension yang lain lagi seperti ini. Oke, are we there yet? Nah, kita ganti saja ya, how long is the drive from Atlanta. Nah, kita rubah jemur Wonosari tuh Medaeng ya. Janganlah Bumbu Rase ya. Oke, ini biarkan aja, sisanya ini dibuat bahasa Inggris itu supaya hasilnya tetap jalan. Kalau bisa kita harus bahasa Indonesia mungkin agak problem ya. Nah, oke. Sekarang secara kita sudah setting ya driving directionnya from Jemur Wonosari to Bungarasi ya, bener ya. Bungarasinya di sini ya. Tapi meskipun agak error ya, Bungarasi bukan di sini harusnya sih. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sudah kelihatan gitu. Oke, kita coba dengan bahasa Indonesia ya. Kita ini copy paste aja, kemudian ya kita ke sini gitu. Oke ya, sepertinya salah tulis sehingga hasilnya tidak terlalu bagus. Oke, nah kita copy paste di sini, kemudian kita coba apakah akan bisa. Ya, ternyata tidak terhubung dengan Google Maps. Maka kita coba lagi tambahkan add Google. Kalau nggak bisa, maka kita taruh di awal aja. Ya, sepertinya nggak keluar. Ya, seperti ini. Kita coba. Apakah akan terhubung dengan extension Google Map-nya? Ya, ternyata tidak terhubung. Maka kita taruh di sini Google Map-nya seperti ini. Oke, taruh di sini. Oke. Jadi ini terhubung tapi tidak ada simbol extensionnya. Terus terkadang jawabannya itu ngelantur kemana-mana ya. Oke. Jadi extension yang disediakan Google seperti ini gitu. Hasilnya pasti akan sangat akurat karena bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia masih perlu ada pengaturan kembali dalam penulisannya. Jadi dengan tulisan bahasa Inggris maka hasil BART itu lebih akurat dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman sulit itu ya bisa pakai Google Translate dulu gitu. Kemudian bisa di sini dan memperoleh hasilnya. Ya, mungkin terdengarnya tidak efisien ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di sana BART menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk saat ini masih aman untuk digunakan, meskipun masih perlu waktu sedikit lebih lama, lebih menyenangkan ya. Seperti dengan search engine ya, kita harus beberapa tahapan. Dengan BART kita cukup melewati beberapa inputan saja sehingga kita bisa fokus. Nah, ini bisa kita klik masuk ke Google Maps-nya. Sekarang kita coba extension yang lain lagi seperti Google Hotels gitu, seperti ini. Oke,
kita ikut template yang bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, hasilnya itu sangat efisien sekali ya. Jadi misalnya kalau kita searching ya harus lakukan searching berkali-kali, sedangkan dengan adanya BERT hasilnya itu lumayan awal dalam melakukan eksplorasi hotels. Ya ada bintangnya, kemudian harganya gitu. Oke, sekarang kita pindah extensionnya ke Google Flag. Kenapa Google Flag dan Google Hotels dipilih contoh yang terakhir? Karena akurasinya itu sangat tidak bisa digunakan secara langsung. Karena harga tiket ataupun hotel itu berbeda. Mungkin kita carinya di malam hari seperti ini, besok paginya kita booking hotelnya gitu ya. Atau kita beli tiketnya ternyata berubah gitu. Nah, Google sendiri pun sudah memberikan tanda di sini bahwa mungkin bisa tidak akurat gitu ya, atau malah memberikan informasi yang seperti tidak bisa digunakan oleh orang tertentu, sehingga itu bisa harus dilihat kembali ya, dipahami kembali apakah bisa dipakai atau tidak. Ketika awal menggunakan BERT, seolah-olah hasil olahan data yang dari BERT itu bisa sangat meyakinkan, tetapi kembali lagi kalau misalnya kita memahami, oh ternyata tidak sesuai, jangan kaget ya, karena ini AI mengolah data yang kemarin-kemarin ya, bukan langsung menghasilkan apa yang sangat-sangat diinginkan oleh penggunanya. Jadi harus banyak data yang harus diolah. Oke, seperti itu penggunaan tutorial BERT dengan extension yang baru, dengan versi yang mungkin bulan depan bisa lebih keren lagi ya untuk bahasa Indonesianya. Terima kasih, nantikan video kami lain lagi terkait aplikasi komputer dan perkembangannya. Sampai ketemu lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.